Halo Honey Bear, kumaha? Demang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Razemverse akan ceritain film Percy Jackson Sea of Monsters. Film yang berdasarkan novel kedua The Sea of Monsters oleh Rick Riordan. Film yang disutradarai oleh Thor Freudenthal ini merupakan sequel dari film Percy Jackson and the Olympians The Lightning Thief kemarin. Tanpa banyak basa-basi, hayu lihat alur ceritanya. Tujuh tahun lalu, 4 anak keturunan dewa pergi menuju camp darah campuran. Mereka berlari, menghindari kejaran monster Skyclops. Lalu, Grover kecil tertimpa pohon. Thalia menghadapi monster itu untuk berkorban menyelamatkan teman-temannya. Ia tewas. Zeus ayahnya Thalia menjadikan ia sebuah pohon agar tetap hidup. Pohon itu memancarkan perisai terhadap camp yang dapat melindungi anak darah campuran dari pembunuh mereka. Kembali di masa sekarang, Percy sedang mengikuti sebuah pertandingan. Saat Percy sudah paling atas, dia malah membantu orang yang hendak terjatuh dong. Jadinya, Carissa yang memenangkan pertandingan tadi. Carissa merendahkan Percy, bahwa Percy hanya beruntung bisa menyelamatkan Olympus. Kemudian, Grover dan Annabeth kembali menyemangati. Percy menyembuhkan luka sambil curhat kepada ayahnya. Mungkin yang dibicarakan Carissa benar. Ia hanya beruntung dan ia tampak tak percaya diri. Percy mendapat kabar bahwa ia dipanggil oleh Mr. D. Sesampai di rumah besar, Percy bertemu dengan Mr. Brunner. Mr. Brunner memberitahu bahwa mereka salah mengira. Ternyata ada anak Poseidon selain Percy. Lebih tepatnya, nymph laut setengah dewa. Ketika mereka makan bersama, Skyclops senang memiliki saudara. Tadinya, Skyclops berada di hutan utara. Dia dibawa kemari oleh ayahnya dari Trisula yang membawanya ke selatan. Dia sangat malu karena matanya. Skyclops mencium bau sebuah banteng. Mereka menghampiri perisai yang sedang dipaksa hancur. Perisainya berhasil dihancurkan. Mereka semua berlari dari kejaran banteng Kolkis. Banteng itu mengacaukan semuanya. Percy mencoba mengalihkan pandangan banteng tersebut. Annabeth menusuknya, tapi tidak terjadi apa-apa. Carissa mencoba menunggangi bantengnya, tetapi ia terlempar. Carissa dalam bahaya. Tyson menahan banteng itu untuk menolong Carissa. Ia dibakar dong sama banteng itu. Untungnya Skyclops anti api. Percy mencoba merantai banteng itu, dan malah Percy yang terseret oleh banteng. Percy terlempar. Saat banteng hendak menyerang Percy, Percy segera mengeluarkan pulpennya dan memasukkan ke dalam mulut banteng tersebut. Bantengnya keselak dong. Seketika bantengnya hancur. Ternyata Luke belum mati. Ia menghampiri Percy dan mengatakan ada sebuah ramalan yang disembunyikan Mr. Brunner, Mr. D, dan lainnya. Lalu Luke pergi meninggalkan Percy. Semua menghampiri pohon Thalia. Perisai yang dibobol tadi disebabkan oleh pohon yang telah diracuni Luke untuk memusnahkan semua orang. Mr. Brunner sedang membuat penawarnya. Percy menghampiri Mr. Brunner dan menanyakan soal ramalan yang dikatakan oleh Luke. Dengan terpaksa, Mr. Brunner memberitahu dan menyuruh Percy ke atas hotel sendiri untuk menemui Roh Delphi. Roh Delphi memberitahu sebuah ramalan
Pada masa lalu, sebelum Olympus dan dewa-dewa, para Titanlah yang menguasai dunia, yang dipimpin oleh Kronos. Ia selalu memakan anak-anaknya, namun 3 anaknya, Zeus, Hades, dan Poseidon melawan, lalu menghancurkan Kronos dan menaruh jasadnya di Tartarus. Kronos ditakdirkan kembali bangkit untuk membalaskan dendamnya. Hanya 1 anak darah campuran dari ketiga dewa yang bisa mengalahkannya. Anak ini bisa menyelamatkan atau menyebabkan kehancuran. Semua dimulai dari 2 sepupu yang memperebutkan kain wol. Di sisi lain, Annabeth dan Grover memberitahu Mr. D tentang kain wol emas yang dapat menyembuhkan apapun, termasuk pohon Thalia. Akan tetapi, semua satir yang mencari kain wol itu mati. Kain itu terletak di laut monster yang disebut segitiga Bermuda. Mr. D menyebut itu ide buruk. Selang waktu, Mr. D memberikan ide yang sama dengan Annabeth, yang seakan-akan ide itu dari Mr. D. Lalu, Mr. D malah menunjuk Ichneumon sebagai satirnya dan Carissa rivalnya Percy. Setelah pengumuman, Percy memberitahu Carissa tentang Luke yang terlibat dengan kain wol. Tetapi Carissa menghiraukannya dan malah meremehkan Percy kembali. Merasa ada yang tidak beres, esoknya Percy dan Annabeth mengajak Grover untuk ikut mencari kain wol. Malam harinya, saat mereka hendak kabur, dari belakang Tyson datang dengan gaduh. Percy mencoba mencegah Tyson untuk ikut, namun Tyson tahu kain wol itu dijaga oleh Cyclops Polyphemus, yang mungkin ia bisa bicara kepadanya antara sesama Cyclops. Akhirnya Tyson diperbolehkan ikut. Annabeth tampak tak senang dengan keberadaan Cyclops. Dia pun memberikan semprotan kabut kepada Tyson untuk bisa mengubah matanya menjadi 2. Annabeth bersiul. Kemudian datanglah taksi goib yang dibayar dengan drakma. Mereka masuk dan bertujuan ke Florida. Lalu mereka pun berangkat. Saat di perjalanan, pengemudi taksinya keceplosan tentang ramalan Percy. Terus nggak sengaja matanya terlepas. Percy pun bertanya soal ramalannya, tapi ia hanya diberitahu sebuah angka-angka. Saat di tengah jalan, Anna ngasih tahu mereka kekurangan drakma. Mendengar hal itu, mereka pun diusir. Anna kemudian ngambil uang, dan Grover memesan minum dengan tambahan nektar. Tyson sangat senang dengan kehidupan di sana. Tak lama kemudian, Grover diculik. Ia mencoba melawan, tapi Grover keburu dibawa pergi. Di tengah kebingungan, Anna punya ide. Mereka pergi ke tempat ayahnya Luke. Mereka menanyakan Hermes ke penjaga. Saat Percy mengatakan Luke, penjaga itu mengakui bahwa ialah Hermes itu sendiri. Mereka meminta bantuan agar dapat menemui Luke. Ia memberikan sebuah termos yang dapat menghembuskan sebuah angin ke Annabeth. Ia juga memberi Percy sebuah selotip yang dapat melenyapkan benda. Setelah itu, ular dari tongkat Hermes ngasih tahu tentang keberadaan Luke. Sebelum mereka pergi, Hermes memberikan salam dan permintaan maaf untuk Luke. Di tempat itu, mereka melihat kapal yang ditumpangi Luke. Tyson mencoba meminta bantuan ke Poseidon untuk mengejar kapal Luke. Datanglah seekor hippocampus. Lalu, mereka segera pergi mengejar kapal Luke. Sampailah mereka di kapal. Mereka mengendap mencari Grover, tapi mereka ketahuan. Luke memberitahu soal Grover yang kemungkinan sudah berada di laut monster. Tujuan Luke mendapatkan kain wol itu untuk membangkitkan Kronos kembali.
Percy kemudian memberikan salam dan permintaan maaf dari ayahnya Luke. Bukannya berubah pikiran, Percy dan teman-temannya dibawa ke sel tahanan. Di dalam sel, Percy mencoba mengambil tasnya. Percy menggunakan kekuatan airnya untuk bisa mendapatkan tasnya kembali. Lalu, Percy menggunakan alat pemberian Hermes yang dapat menghilangkan apapun. Mereka mengendap kembali dan berusaha untuk mengambil sekoci. Selagi Anna dan Tyson mengambil sekoci, Percy mencoba mengalihkan yang lain. Mereka berhasil mendapatkan sekocinya. Mesin air dari sekocinya terjatuh sama Tyson. Kemudian, Anna menggunakan termos pemberian Hermes. Termos itu membantu mereka kabur. Percy mengendalikan air, menyusul teman-temannya. Ia sempat dikejar Luke. Untungnya Percy berhasil dan menghampiri teman-temannya. Di tengah perjalanan, mata Tyson kembali normal. Sayangnya, semprotan kabutnya sudah habis. Lalu, Percy mempercayakan Tyson untuk bisa mengemudikan perahunya. Tyson sangat berterima kasih, karena selama ini ia tak pernah mendapatkan kepercayaan apapun dari orang lain. Karena mereka menganggap Tyson monster. Percy membangkitkan kepercayaan diri Tyson dan ia mengajarkan Tyson. Kenapa Anna sangat membenci Cyclops? Jadi, dulu mereka dikejar oleh kaum Cyclops dan Thalia dibunuh olehnya. Setelah bercerita, mereka sudah berada di kawasan laut monster dan Tyson menghilangkan termosnya. Kemudian, ada sebuah benda yang mirip sirip hiu. Ternyata itu bukan hiu. Mereka segera mendayung. Percy mencoba menggunakan kekuatannya, tapi tidak bisa karena laut monster bukan termasuk kekuasaan Poseidon. Lalu, mereka tersedot oleh mulut Skyripdis, makhluk sang penjaga laut monster. Di dalam perut monster, mereka mendengar suara Clarissa dan menghampirinya. Setelah banyak basa-basi, rantai kapal Clarissa terputus. Percy pun punya ide. Mereka akan menembus perut monster. Setelah semua berada di dalam kapal, Clarissa mengemudikan kapalnya dan Percy menembak melubangi perut monster. Rencana itu berhasil. Mereka terbebas dari perut monster. Saat hendak menentukan kemana arah pergi, Percy melihat sebuah garis peta dan angka yang dikasih tahu supir taksi waktu itu adalah angka titik koordinat. Kemudian mereka bergegas menuju ke sana. Sesampainya di pulau tersebut, mereka menaiki sebuah benda yang mirip roller coaster. Di perjalanan, jalurnya terputus. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah gua dan melihat Cyclops raksasa. Mereka juga melihat Groover yang sedang menyamar menjadi Cyclops wanita. Mereka segera menyusun rencana dan mereka sudah siap untuk mengambil kain wol itu yang berada di pundak Cyclops. Tapi mereka ketahuan. Tyson mencoba mengalih perhatian. Saat Cyclops sedang teralihkan, Percy pun mengambil kain wolnya dan mereka sempat oper-operan. Mereka segera keluar dan menjebak raksasa dengan bongkahan batu. Di luar, mereka dikepung oleh pasukan Luke. Pas Percy mau ditembak, Tyson mengorbankan dirinya dan dia terjatuh di dalam jurang. Percy sangat terpukul atas kepergian saudaranya. Di malam harinya, Luke nyiapin petinya untuk proses pembangkitan Kronos. Di sana, Percy dan teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, Anna mengingatkan Percy tentang Kronos dan mencoba memberikan semangat Clarissa dan Groover juga. Acara pembangkitannya dimulai. Lalu, Percy mengambil pulpennya dan melepaskan ikatan Groover. Mereka pun bertarung untuk mengambil kain wolnya agar Kronos tidak bangkit kembali. Saat Percy terpojok, Tyson datang dan menyelamatkan Percy. Percy kaget dong karena Tyson belum tewas. Tyson tidak tewas karena air telah menyembuhkannya. Bukannya cepat mengambil kain wolnya agar Kronos gak bangkit, mereka malah berpelukan. Petinya kemudian meledak
dan yang membuat Kronos bangkit dari kematiannya. Luke menghampiri Kronos sebagai penghambaan dirinya. Dia malah dimakan dong. Kronos juga memakan Groover, sedangkan Percy diserang oleh beruang kalajengking. Untungnya makhluk itu terlempar oleh bongkahan batu Kronos yang membuat Percy terselamatkan. Lalu Percy menebas kaki Kronos yang membuat kakinya terserap oleh peti. Pedang Percy pun bersinar. Saat ia hendak menyerang kembali, dia terlempar oleh Kronos. Pedangnya kemudian diambil. Percy pun bangkit dan mengambil pedangnya kembali. Percy sekarang berada di telapak tangan Kronos. Saat ia coba digenggam, Percy dengan mudahnya membebaskan diri. Kemudian Percy membelah badan Kronos yang membuat badannya tersegel kembali ke dalam peti. Groover dan Luke juga terbebas. Namun sialnya Luke, ia jatuh di sarang Cyclops raksasa. Saat semua terselesaikan, Anna ditusuk dari belakang. Groover dan Clarissa pun menyerang makhluk itu hingga membatu. Mereka mencoba menolong menggunakan kain wol, tapi sia-sia. Anna pun tewas. Tak lama, kain wolnya bercahaya yang membuat Anna hidup kembali. Anna kemudian berterima kasih ke Tyson karena telah menyelamatkan Percy. Setelah itu, Percy memberikan kain wolnya ke Clarissa dan scene berpindah ke area perkemahan. Dia kemudian meletakkan kainnya di badan pohon Thalia. Dengan keajaiban kain itu, seketika pohonnya kembali hidup dan kembali memancarkan perisai. Lalu semua bersenang atas keberhasilan mereka. Hubungan Tyson dan Percy semakin erat sebagai saudara. Percy mensupport Tyson agar dia percaya diri dengan keadaannya. Saat makan-makan, Groover menghampiri Percy dengan tergesa-gesa. Mereka segera menghampiri pohon Thalia. Ternyata, dengan kekuatan kain wol emas, Thalia kembali hidup setelah 7 tahun mati. Ketika Percy menanyakan namanya, ia pun menjawab, ia adalah Thalia, putri Zeus. Wah, kali ini film lanjutan berfokus ke anak-anak dewa. Selain filmnya mengajarkan kita tentang gagal harus bangkit, film kedua Percy Jackson ini juga mengajarkan kita tentang arti persahabatan dan persaudaraan. Tadi endingnya gantung banget, pas Thalia memberitahukan namanya. Sepertinya nanti ada film lanjutannya lagi. Jangan lupa terus support channel ini, tetap jaga kesehatan, dan bye-bye.